Kalian tahu nggak peristiwa kekalahan Jepang dalam proses kemerdekaan Indonesia? Mau tahu nggak sih gimana proses kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa Rengas Dengklok dan kekalahan Jepang? Yuk langsung aja kita bahas peristiwa-peristiwanya. Nah, yang pertama ada kekalahan Jepang nih. Peristiwa Jepang kalah dari sekutu sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Nah, pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang luluh lantah akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Lalu, hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, kekosongan kekuasaan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang mengumumkan kekalahan. Segala wilayah yang mereka kuasai harus diserahkan ke pemilik sebelumnya. Praktis pemerintah Jepang tidak punya kekuasaan lagi di Indonesia, sedangkan tentara sekutu masih belum datang. Hal ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, hal ini mendapatkan tentangan dari golongan tua seperti Soekarno karena persiapan kemerdekaan Indonesia masih belum rampung. Mereka menunggu instruksi dari Jepang, bahkan diperkirakan kemerdekaan akan berlangsung pada bulan September. Namun, bagi golongan muda itu terlalu lama karena ada kemungkinan Belanda kembali datang untuk menguasai Indonesia. Akhirnya, setelah terjadi perdebatan pada tanggal 17 Agustus, berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Keesokan harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta diunjuk sebagai presiden dan wakil presiden, dan Undang-Undang Dasar disahkan. Nah, sekarang kalian penasaran gak sih gimana peristiwa Rengas Dengklok berlangsung? Sini, kita jelasin gimana berlangsungnya peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Singkat padat jelasnya, peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda. Tapi gimana sih peristiwa Rengas Dengklok sebenarnya? Yuk simak penjelasan kelompok kita. Pada awalnya, Dahlir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Selanjutnya, Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan syair yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Soedanco Singgi, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya telah ada kesepakatan antara golongan tua, yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, para muda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meski menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak ingin mengubah pendirian. Memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang.
Berita yang menyebarkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu momen bersejarah di mana tokoh organisasi berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan pada Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang kini menjadi Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun akhirnya diputuskan untuk membaca proklamasi di rumah Bung Karno. Keputusan ini diambil karena adanya pengumuman acara lain di lapangan Ikanda. Dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuan di sana, termasuk saat membaca naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan sesuai. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Teks tersebut disusun di rumah seorang Tionghoa yaitu Chow Ki-seong. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh para pejuang Indonesia di Rengas Dengklok. Sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pembacaan proklamasi tersebut kemudian dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumah Bung Karno. Pada tengah malam tanggal 16 Agustus, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk melanjutkan peristiwa penting berikutnya. Nah, selanjutnya ada hasil peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh pejuang Indonesia dan menentukan sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Malik memiliki peran penting. Ia bertugas mengetik naskah menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan anggota laut Jerman. Pada 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgo, Tabrani, dan Trimurti. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Nah, selanjutnya bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu kini disimpan di Museum Buku Momen Nasional. Bendera merah putih tersebut tetap menjadi bendera bangga Indonesia, sehingga saat ini untuk mewakili semangat kemerdekaan negara Indonesia, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuh kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen bersejarah yang diabadikan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus